Semenjak teaser film Michael Jackson itu dirilis di bulan November 2025 kemarin, dan puncaknya itu di trailernya di Februari 2026 kemarin, itu banyak penggemar, bukan penggemar aja, tapi yang tahu Michael Jackson itu membicarakan juga tentang film biopik ini. Nah, ini film biopik tentang Michael Jackson, materi promosinya sangat menarik, teasernya sangat menarik, bahkan teasernya itu satu hari itu tembus berapa view gitu, aku lupa. Jadi kalau aku sendiri kan punya ekspektasi yang tinggi ya, apalagi karya-karya Michael Jackson itu dikenal dengan karya-karya yang sangat fenomenal dan lagu-lagunya nggak lekang oleh zaman. Yang artinya ekspektasiku terhadap film ini harusnya lebih bagus lagi dari Bohemian Rhapsody gitu. Jujur aku nonton film ini tuh di hari pertama langsung dan di IMAX gitu. Jadi ekspektasiku udah tinggi nih gitu. Kemarin nonton Bohemian itu di di bioskop yang ya udah bioskop aja, nggak di IMAX gitu karena ini Michael Jackson. Jadi audio experience, visual experience-nya itu maksimal gitu. Karena ini Michael Jackson kayak gitu. Nah, aku ingin film ini tuh menyampaikan kisah-kisah dari Michael Jackson yang jarang orang ketahui, bahkan yang tidak orang ketahui gitu. Bukan cuma soal gimana lagu-lagu ikoniknya lahir, tapi juga ya kisah-kisahnya yang bisa gitu menginspirasi setiap orang. Nah, alih-alih sebagus karya-karyanya Michael Jackson, film ini malah sangat flop ya, yang jadinya seperti di judul gitu. Jadinya ini malah jadi king of flop untuk filmnya itu sendiri. Jadi sangat biasa aja ini film gitu sebenarnya gitu. Nah, kenapa sangat biasa? Padahal ini adalah film tentang Michael Jackson. Ekspektasiku udah tinggi, materi promosinya juga sudah baik ya, sudah bagus sekali itu. Ya teasernya itu pengen orang-orang nonton seperti itu. Namun setelah menonton film ini, ya film ini tuh mencari aman. Jadi sosok Michael Jackson ini sangat digambarkan terlalu sempurna untuk menjadi seorang manusia. Jadi sebenarnya fokus utama dari film itu sendiri ialah hubungan konflik antara Michael dan Joseph, itu jadi ayahnya Michael Jackson itu sendiri. Jadi film ini lebih tentang hubungan tersebut, hubungan ayah dan anak yang kurang baik seperti itu. Nah, di sini permasalahannya gimana karakter Michael itu terbentuk karena didikan seorang ayah yang sangat keras seperti itu. Dan memang seperti kita tahu bahwa Joseph ini sangat keras ya kepada anak-anaknya saat membentuk Jackson 5. Bukan fansnya aja yang tahu seperti itu, karena ya banyak yang diceritakan seperti itu di media sosial seperti itu. Jadi kita udah biasa lah mendengar cerita ayahnya Michael Jackson ini sangat disiplin mungkin bisa dibilang, atau sangat galak seperti itu gitu. Jadi ya seperti itulah untuk plot dari cerita film ini. Nah, karena sosok antagonis utamanya itu ayahnya sendiri, jadi kalau kita disuruh berandai-andai, seandainya ayahnya Michael ini nggak ada atau nggak serakus yang digambarkan, bukan serakus yang digambarkan film-filmnya, tapi nggak mau bersyukur gitu, nggak melulu harus dapetin duit dari Michael, itu sepertinya hidup Michael akan bisa dibilang lebih berjalan mulus lah untuk kedepannya, karena sosok ayahnya di sini itu digambarkan mengganggu seperti itu. Jadi karena film ini terlalu fokus ke masalah ayah dan anak gitu, jadi aku merasa kurang ya untuk plot cerita yang dibawakan seperti itu. Seperti yang kita tahu ya, Michael ini dikatakan orang yang sangat perfeksionis dan bisa dibilang kalau kerja itu serius gitu. Namun film ini menggambarkan hal itu terlalu berlebihan menurutku dan terlalu sempurna. Jadi kayak film ini terlalu menonjolkan Michael yang terlalu perfeksionisnya itu. Ada dialog-dialog yang mungkin sangat mengganggu ya. Jadi menyelipkan kayak kalimat kamu spesial Michael, kamu sangat berbakat dan kamu bisa mengubah dunia. Jadi kalimat semacam itu tuh sangat terlalu berlebihan, dan beberapa adegan itu sangat menunjukkan Michael yang sangat baik ya. Intinya film ini nih mencari aman gitu untuk menceritakan sosok Michael itu sendiri. Ya memang benar Michael itu orangnya perfeksionis, peduli terhadap sesama ya, bahkan bisa dilihat dari lagu-lagunya kayak Heal the World ya kalau nggak salah ya, dan Black or White.
Jadi seharusnya film ini menampilkan sisi Michael Jackson yang lain yang nggak kita pernah lihat atau kita jarang lihat di media, seperti itu. Ya, intinya film ini kurang menampilkan sisi manusiawi dari Michael Jackson itu sendiri ya. By the way, aku nonton 3 film biopik aja. Yang ini sangat paling kurang nih di antara ketiganya. Yang pertama itu Bohemian, kemudian One Love ya, biopiknya Bob Marley itu. Ini sebenarnya nggak bagus tapi nggak sejelek, bukan jelek sih bilang ya, dan nggak sekurang Michael ini. Dan yang ketiga ini Michael ya, jadi cuma 3 ini karena aku tahu mereka ya, jadi aku nonton yang 3 ini aja gitu. Dan kalau dibandingkan dengan Bohemian, di sana kita ditampilkan itu bagaimana sosok Freddie Mercury itu tampak bimbang gitu, tampak berkutat dengan dirinya sendiri ya, dan perasaan bersalahnya dan masalah-masalah lainnya itu ditampilkan itu, walaupun mungkin nggak sefrontal itu ya sebenarnya. Namun di film Michael ini justru alih-alih menampilkan bagaimana sosok manusiawi dari Michael itu nggak ditampilkan di film ini. Jadi aku merasa sendiri di sini malah nonton kayak behind the scene dari pembuatan lagu-lagunya sama video klipnya, karena kita tahu ini Michael terlalu perfeksionis dan peduli terhadap orang lain gitu. Kita udah tahu itu dan aku merasa nggak perlu itu. Jadi film ini berasa kurang gitu kalau dibandingkan dengan 2 film biopik ini. Ya nanti aku jelasin kenapa film One Love itu lebih menarik untuk ditonton ya. Ya di sini ya aku jelasinnya. Jadi seperti yang aku jelasin tadi, kenapa One Love itu lebih menarik untuk ditonton itu karena endingnya gitu. Di film Michael ini itu endingnya sangat absurd ya kalau bisa dibilang. Film ini ditutup dengan kalimat yang sangat aneh dan janggal dan membuat film ini menggantung. Entah film ini mau dibikin kelanjutannya atau gimana, aku nggak tahu ya. Sebenarnya ini cukup 1 film aja harusnya untuk menceritakan Michael ya. Jadi film ini ditutup dengan kalimat kisah Michael terus berlanjut. Ini maksudnya apa gitu? Harusnya film biopik ini menampilkan bagaimana legacy dari Michael Jackson ini setelah dia meninggal. Itu jadi kayak 2 film sebelumnya. Itu bahkan Bob Marley itu lebih bagus endingnya ya. Karena di filmnya Bob Marley ini menampilkan bagaimana dia itu bisa mendamaikan orang-orang di Jamaika ya, bener ya. Dan bagaimana setelah dia meninggal itu legasinya apa gitu. Nah itu dijelaskan di filmnya Bob Marley itu sendiri ya. Sementara di Michael ini itu malah ditutup dengan kalimat yang seperti ini. Jadi apa gitu? Apa maksudnya gitu? Kita nggak perlu ya, kita tahu setelah dia selesai masalahnya dengan ayahnya, kita tahu itu ada kisahnya yang terus berlanjut sampai 2009 gitu. Justru menurutku sendiri itu harusnya apa yang ditinggalkan oleh Michael itu sendiri yang harusnya dikasih di ending gitu. Udah filmnya hambar, endingnya gantung. Untuk orang awam itu sendiri, apa yang ditinggalkan oleh Michael itu mereka nggak tahu gitu. Selain lagu-lagunya gitu, apa yang dilakukan di balik layar atau apa yang dilakukan di dunia nyata itu orang-orang nggak tahu selain lagunya gitu. Plop banget dah ini film dah gitu. Aneh, asli aneh dah filmnya ini ya, untuk ceritanya, endingnya. Ya, tapi kita harus memuji dulu ya. Kalau aku sih nggak tahu acting kayak gimana. Tapi aku memuji Jafar Jackson menjadi Michael Jackson, dan juga Michael kecil tuh siapa sih pemerannya, aku lupa ya. Ya intinya kalau untuk secara cerita ini flop ya dan aneh banget menurutku. Tapi untuk aktingnya Jafar Jackson ini kayak apa ya, kalau kita nonton video klipnya Michael Jackson yang dulu-dulu itu, Jafar Jackson ini mirip banget sama Michael ya. Ya kalau untuk urusan penampilan, kalau dibandingkan Bohemian ya lebih bagus ini ya. Jadi untuk video klip yang di B-rate ya, ekstrasnya itu mirip gitu, detailnya detail banget untuk film ini. Jadi kalau kamu bandingin itu hampir sama ya, termasuk mungkin kru kali mungkin dipikirin juga ya. Ya intinya untuk visual ini sangat yang no debat lah, bagus, dan audionya juga bagus. Tapi ya itu percuma ya kalau ceritanya yang ditampilkan nggak berkesan gitu. Apa gunanya visual bagus tapi ceritanya nggak berkesan ya. Pada intinya balik lagi, kita nonton film ya kita cari ceritanya yang bagus gitu. Jadi sekali lagi ya aku bilang, aku nonton film ini jadinya cuma nonton film behind the scene dari video klipnya Michael Jackson. Itu kayak seperti itu ya.
Jadi aneh banget lah, nggak puas gitu. Jadi ya, ironisnya film ini menceritakan bagaimana Michael itu diperas sama ayahnya, diperas jadi dijadikan mesin pencetak uang sama ayahnya. Dan film ini sama juga sebenarnya gitu. Jadi memakai nama Michael Jackson untuk mendapatkan duit. Setelah meninggal pun Michael cuma dijadikan alat pencetak uang ya setelah meninggal pun. Jadi film ini juga cuma dijadikan alat pencetak uang sebenarnya. Bahkan mungkin Michael itu harusnya mendapatkan film yang lebih dari ini ya, karena di balik karya-karyanya yang fenomenal ya, siapa yang nggak tahu Michael Jackson gitu. Harusnya dia mendapat lebih dari ini sih menurutku ya. Jadi aku sedikit agak kecewa sebenarnya dengan film ini yang ironis. Jadi film ini menggambarkan bagaimana Michael diperas sama bapaknya untuk mendapatkan duit. Justru film ini juga menggambarkan industri itu sendiri memakai nama Michael untuk mendapatkan duit juga gitu. Jadi ironi di dalam ironi. Dan ya, sekian video kali ini. Mungkin ada yang nggak setuju dengan pendapatku, bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita diskusi bareng. Thank you semuanya. Sampai jumpa di video-video lainnya.